Baik, kita lanjut pembacaan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillah wa rasulihi ila Hiraqal al-Anzim Ar-Rum. Salamun ala man ittaba al huda amma ba'd. Ini lanjutan yang tadi ya. Sudah 10 menit, jadi kita kita cut dulu. Kita lanjut sekarang. Jadi surah Al-Imran ayat 64 ya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian Abu Sofyan bilang, setelah Heraklius selesai bicara dan membacain surat tersebut, aula atau ruangan yang ditempatinnya menjadi gaduh sehingga kami disuruh keluar. Saya bilang kepada teman-teman saya, wah sungguh hebat si Muhammad itu. Ya, sebutannya itu Abu Kabsyah, tapi untuk ngejek waktu itu karena Abu Sufyan masih kafir, sehingga si Muhammad itu ditakutin oleh Raja Romawi, dan saya selalu percaya bahwa dia akan menjadi penakluk, sehingga akhirnya Allah pasti membuat aku menjadi masuk Islam. Begitu kata Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir. Ketika itu Ibnu An-Natur Gubernur Ilya, sedangkan Hercules adalah pemimpin orang Kristen, orang Nasrani negeri Syam. Ibnu An-Natur menceritakan bahwa Hercules berkunjung ke Yerusalem. Dia bangun tidur di pagi hari dengan wajah murung. Kemudian dia ditanya oleh para pendeta di sekitarnya, apa yang membuat ente murung, wahai Hercules? Kata Ibnu An-Natur, Hercules adalah seorang astrolog atau ahli nujum, orang yang pandai menghitung perbintangan. Hercules menjawab, semalam ketika aku melihat bintang-bintang, aku melihat bahwa pemimpin orang-orang yang berhitan telah muncul. Kemudian aku bertanya, bangsa manakah lagi yang berhitan? Mereka jawab, oh enggak ada yang berhitan kecuali orang-orang Israel, orang-orang Yahudi. Dijawabnya lagi pendeta-pendeta, oh nggak usah khawatir dengan orang-orang Israel dan orang-orang Yahudi. Tulis aja surat kepada semua penguasa di seluruh negeri yang ente pimpin ini untuk membunuh semua orang Israel, semua orang Yahudi yang ada di wilayah masing-masing. Beres kan? Lanjut lagi. Ketika mereka sedang membicarakan hal itu, ada seorang utusan penguasa Gosan menghadap Hercules untuk menyampaikan surat dari Rasulullah SAW kepadanya. Setelah Hercules membaca surat itu, dia mengatakan kepada bawahannya, tolong cek pembawa surat ini, apakah dia berhitan atau tidak. Kemudian anak buahnya Hercules memeriksa, oh ternyata benar dia berhitan. Hercules bertanya kepada pembawa surat tersebut tentang orang-orang Arab. Kemudian pembawa surat tersebut menjawab bahwa orang-orang Arab juga adalah orang-orang yang berhitan. Kemudian Hercules bilang, penguasa Arab yang berdaulat telah muncul. Maksudnya Nabi Muhammadin SAW. Setelah itu Hercules menulis surat kepada temannya yang ada di Rum, Italia, pusat kota kekuasaan Romawi, yang ilmunya emang setingkat dengannya karena si Hercules ini juga pendeta. Beliau juga adalah ahli Injil. Hercules pergi ke kota Hims di negeri Suriah, sehingga dia mendapatkan surat balasan. Dan temannya itu sependapat dengan Hercules bahwa telah muncul seorang nabi terakhir yang sudah lama dinanti-nanti, yaitu Nabi Muhammadin SAW yang telah mengirimkan surat kepada Hercules. Hercules mengundang para pejabat Rom untuk berkumpul di istana yang berada di kota Hims itu. Kemudian istana tersebut dikunci. Terus kata Hercules, hei seluruh bangsa Rom, kalau kalian menginginkan kemenangan dan jalan kebenaran serta pengen kekuasaan kalian tetap langgeng, maka berbaiatlah, bersumpahlah setia kepada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya masuklah ke dalam Islam. Mendengar itu, para tamu undangan pun lari-lari
berhamburan. Tapi pintu telah dikunci sehingga Hercules paham bahwa para pendeta itu nggak mau masuk Islam dan nggak mau ngikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Kata Hercules, suruh mereka kembali. Kemudian Hercules bilang lagi, sesungguhnya aku berkata seperti itu tadi cuman untuk mengetes kalian, dan aku sudah membuktikan bahwa kalian itu adalah orang-orang yang kuat imannya. Dan orang-orang yang menjadi pengikut Hercules, setelah mendengar ucapan Hercules, mereka sujud kepada Hercules, dan Hercules dalam keadaan kafir. Anyway, para pendengar, ada beberapa kisah yang dituliskan secara lengkap di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah ya. Ini judulnya Surat Nabi SAW kepada penguasa-penguasa dunia. Silahkan didengarkan lebih gamblang ya. Mudah-mudahan ada titik terang di sana. Namun kita belum membacakan tadi bab tentang turunnya wahyu. Nah, ini lanjutan. Baik. Riwayat dari Jabir ibn Abdullah al-Ansori, ini orang Ansor, mengenai terhentinya wahyu untuk sementara waktu. Kata Jabir, ketika aku sedang berjalan, ini Jabir bilang hadis Nabi bersabda, ketika aku sedang berjalan, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit, kata Nabi. Kemudian aku mendongakkan kepalaku, maksudnya diarahin ke atas. Tiba-tiba ada malaikat yang pernah datang kepadaku di Gua Hiro, duduk di atas kursi antara langit dan bumi, sehingga aku ngerasa takut. Lalu aku pulang, kemudian aku katakan kepada keluargaku, kata Rasulullah, selimutin aku. Kemudian Allah menurunkan ayat-ayat yang artinya, hei orang-orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikanlah peringatan. Sampaikanlah peringatan Tuhanmu, agungkanlah Tuhanmu. Pakaianmu bersihkanlah dari segala sesuatu yang keji, dan segala sesuatu yang keji tinggalkanlah. Ini surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 5. Setelah itu wahyu kepada Rasulullah SAW turun secara silih berganti, berangsur-angsur. Ini juga riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Abbas, tentang firman Allah surah Al-Qiyamah. Kata Ibnu Abbas, awalnya Rasulullah SAW ingin segera menirukan wahyu yang ditirukan kata demi kata karena khawatir nggak bisa menghafalnya, dan beliau menggerakkan kedua bibir beliau. Kata Ibnu Abbas, aku menggerakkan kedua bibirku sebagaimana Rasulullah menggerakkan kedua bibir beliau. Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu, hai Muhammad, karena hendak cepat-cepat menguasai bacaan Al-Quran. Sesungguhnya tanggungan kamilah untuk menghimpunnya ke dalam dada kamu, hai Muhammad, dan memberikan kamu kemampuan untuk membacakannya, maksudnya mengucapkannya ya. Kata Ibnu Abbas, Allah akan menghimpun Al-Quran di dalam dada Nabi SAW dan memberi beliau kemampuan untuk membacakannya. Gitu. Tentu bukan teks ya, karena beliau hafal. Maka apabila kami telah membacakannya kepadamu melalui Jibril, ikutilah pembacaannya. Nah, ini surah Al-Qiyamah ayat 18. Maksudnya dengerin dulu sampai selesai, diem ya sampai selesai. Nah, kemudian kamilah yang akan menjelaskannya. Maksudnya kata Allah begitu ya. Dan kamilah dan Allah lah yang akan membuat kamu, hai Muhammad, bisa membacanya. Setelah ayat-ayat itu diterima oleh Nabi SAW, maka apabila beliau didatangi oleh Jibril, beliau mendengarkannya sampai selesai. Kemudian setelah Jibril pergi, Nabi SAW menirukan bacaan malaikat Jibril tadi. Kemudian ada lagi hadis riwayat dari Abdullah ibn Abbas ya. Dia berkata, Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan. Puncak kemurahan hati beliau adalah pada bulan Ramadan ketika beliau ditemuin oleh Jibril alaihissalam. Jibril menemui beliau pada setiap malam di bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran.
dengan beliau. Sungguh kemurahan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngelebihin kemurahan angin yang diutus oleh Allah untuk menurunkan hujan. Baik, sudah 10 menit, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain.